Halo guys, gue mau curhat nih untuk yang baru-baru ini. Ya, ada yang Rizky Sihab ya pulang ke Indonesia. Nah, pulang ke Indonesia bukan bikin kedamaian, malah mendatangkan klaster terbaru. Ya, yang baru-baru yang kemarin kejadian, ya pulang ke Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Ya, di bandara ditotol, macet semua. Banyak pendukungnya datang. Ya kan? Nah, kasihan kan yang di bandara, orang mau naik pesawat susah. Sampai ada yang jalan kaki ke bandara. Coba bayangkan, ya, parkir di tol jadi buat singgahan, sampai berapa orang itu, sampai ribuan itu, coba ya, sampai fasilitas di bandara dirusak, coba bayangin. Nah, terus katanya pulang menikahkan anaknya, terus bikin acara Maulid Nabi. Coba bayangkan, itu ribuan orang pendukungnya datang. Nah, coba bayangkan. Nah, aparat kemana? Pemerintah kemana? Gubernur DKI kemana? Ya, nggak ada penegasan. Coba kalau yang kemarin-kemarin, ya, yang pengusaha rumah makan, ya, yang kemarin sejak yang PSBB yang pertama, ya kan, sampai dibikin pelaturan tegas, kalau melanggar usahanya ditutup, kena denda. Cuman ini yang kemarin yang heboh-heboh di media sosial tuh, udah heboh, TV, gubernur DKI-nya kemana aja? Nggak ada tegas peraturan, ya, malahan setelah udah kejadian, ya, yang kumpul-kumpul rame-rame itu nggak dibubarkan. Setelah kejadian baru pemerintah baru bicara, udah terlambat. Nah, dan akhirnya cuman didenda 50 juta. 50 juta itu nggak cukup, bos. 50 juta itu nggak cukup, tuh kecil. Itu ribuan orang yang kemarin yang rame-rame acara-acara, yang pengikutnya. Coba bayangkan, kalau yang terkena klaster baru, berapa orang itu? Sekarang rumah sakit aja mahal, bos. Kalau udah kena COVID itu satu orang mahal, bos. 50 juta, kalau dia contoh anggap 10 orang aja, itu bisa 100 jutaan biaya rumah sakit itu. Apalagi kita nggak tahu klaster ini berapa orang, belum tahu kan sampai berapa orang. Ya, saya sebagai warga Indonesia, saya berharap hukum di Indonesia tuh harus tegas, jangan pilih kasih. Ya, entah dia itu masyarakat biasa, pejabat, dan lain-lain, itu semuanya sama di mata hukum. Nggak boleh beda-bedain. Itu udah harga mati NKRI. Ya, jadi ya, saya berharap ke depannya tuh ini tidak terulang lagi di Indonesia. Bukannya apa ya, kasihan dokter-dokter, perawat yang udah selama ini, ya, membantu kita, ya, sampai dokter ada yang sampai meninggal, perawat sampai meninggal. Itu udah berapa orang, bos? Dan yang ini masyarakatnya nih, ya, yang masih nggak tahu diri, tolonglah hargailah dokter dan perawat kita. Jangan sampai
gugut terus ya. Masyarakatnya juga sekarang masih bandel ya, nggak mau pakai masker, keluar nggak mau pakai masker, bikin klaster baru ya. COVID ini tidak akan habis ya, tidak akan selesai kalau masyarakatnya tidak ikut mendukung supaya COVID ini cepat berlalu ya. Kita harus pakai 3M, pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan yang dianjurkan oleh ini COVID yang dianjurkan pemerintah dan petugas. Jadi ya kasihan lah kalau kayak gini terus. Kapan COVID-19 ini selesai? Nggak bakalan selesai. Nah, kita sekarang hanya tinggal tunggu vaksin. Nah, vaksin emang sekarang lagi udah diuji coba ya kan, bilangnya sih akhir tahun atau awal tahun ya. Kita satu-satunya yang sekarang berharap yaitu dengan vaksin, supaya kita bisa mengurangi COVID ini, bisa terbebas ya. Jadi kita semua harus bekerja sama, jangan egois sendiri ya. Taatilah peraturan ya, jangan kejadian seperti ini lagi ya. Ini kita semua juga sekarang lagi susah ya kan, usaha, bisnis, kerja, semuanya dampaknya semua, dunia semua ya. Jadi guys, saya nggak ada maksud apa-apa, cuman saya sebagai warga Indonesia berharap ini semua kita kerjasama. Thank you guys.